Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok teori penetrasi sosial yang terdiri dari 3 anggota, di mana saya sendiri, Jessica, Donika, dan Yustira. Apa itu teori penetrasi sosial? Teori penetrasi sosial juga dikenal sebagai social penetration theory adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana hubungan antara individu berkembang melalui proses komunikasi interpersonal. Teori ini dikembangkan oleh Irwin Altman dan Dalmas Taylor pada tahun 1973. Secara keseluruhan, teori penetrasi sosial menggambarkan pentingnya komunikasi dalam membentuk hubungan sosial yang lebih dalam dan bermakna. Dengan saling memahami, membangun ikatan emosional, dan membuka diri untuk berbagi, individu dapat memperdalam hubungan interpersonal dan membangun koneksi yang kuat. Nah, di sini ada definisi teori menurut ahli. Menurut Irwin Altman dan Dalmas Taylor, teori penetrasi sosial adalah tentang proses di mana individu-individu dalam berhubungan interpersonal bertukar informasi dengan yang semakin dalam dan sensitif seiring berjalannya waktu. Mereka menggambarkan hubungan interpersonal sebagai struktur yang terdiri dari lapisan-lapisan yang melindungi pribadi seseorang. Proses penetrasi sosial melibatkan mengupas lapisan-lapisan ini untuk mencapai kedalaman dan keintiman yang lebih besar. Menurut Jude Burgon menekankan pentingnya peningkatan kedalaman dan keakraban melalui proses penetrasi sosial. Ia mengatakan bahwa proses ini melibatkan berbagai tingkatan, mulai dari permukaan yang luas hingga informasi pribadi yang lebih dalam. Burgon juga menyoroti pentingnya responsivitas dan saling pengungkapan dalam proses penetrasi sosial. Sementara, menurut kelompok kami telah simpulkan bahwa teori penetrasi sosial adalah teori yang menggambarkan proses dan mekanisme bagaimana individu atau kelompok mengadopsi atau menerima ide, norma, nilai, dan perilaku dari kelompok sosial lainnya atau lingkungan yang lebih luas. Teori ini menyatakan bahwa penetrasi sosial terjadi ketika individu atau kelompok mengalami perubahan dalam keyakinan, sikap, perilaku, dan perilaku mereka sebagai akibat dari interaksi dengan orang-orang atau lingkungan yang baru. Selanjutnya, ini adalah konsep gambar dari Altman dan Taylor yang menjelaskan bahwa kepribadian manusia memiliki lapisan-lapisan seperti lapisan bawang. Setiap lapisan menunjukkan kedalaman kepribadian seseorang. Saat berkomunikasi, manusia umumnya hanya mengaktifkan lapisan terluar, sedangkan lapisan-lapisan yang lebih dalam hanya dapat diakses oleh orang-orang yang memiliki hubungan dekat. Konsep penetrasi mengacu pada kedalaman pengungkapan kepribadian oleh seseorang. Oleh karena itu, komunikasi dalam teori ini termasuk dalam kategori komunikasi interpersonal. Altman dan Taylor menggunakan analogi bawang merah untuk menggambarkan manusia dengan lapisan-lapisan kepribadian. Lapisan terluar adalah apa yang terbuka bagi publik dan yang biasanya ditampilkan kepada orang lain secara umum. Sedangkan lapisan di dalamnya adalah lapisan yang tidak terbuka bagi semua orang dan hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu. Selanjutnya, lapisan terdalam adalah wilayah pribadi di mana terdapat nilai-nilai konsep diri, konflik internal, emosi yang terpendam, dan sejenisnya. Lapisan ini tidak terlihat oleh orang lain tetapi memiliki dampak dan peran yang signifikan dalam kehidupan seseorang. Next. Kesimpulan, berdasarkan pemikiran para ahli, dapat disimpulkan bahwa teori penetrasi sosial merupakan kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana hubungan interpersonal berkembang melalui komunikasi. Proses penetrasi sosial melibatkan berbagai informasi yang semakin dalam dan sensitif sering berjalan waktu dengan tujuan mencapai kedalaman dan keintiman yang lebih besar dalam hubungan. Proses ini memerlukan resiprositas, saling mengungkapkan, dan membuka diri secara bertahap antara individu yang terlibat. Dengan memahami teori ini, individu dapat berkaya berkomunikasi interpersonal, memperdalam hubungan sosial, dan membangun ikatan yang lebih kuat dengan orang lain. Next. Ada juga contoh teori dalam kehidupan sehari-hari, hubungan pertemanan. Seorang individu yang baru mengenal seseorang akan memulai hubungan dengan tahap pengungkapan diri yang kandal, seperti hobi atau pekerjaan. Namun, seiring waktu dan semakin sering berinteraksi, hubungan tersebut akan semakin dalam dengan mengungkapkan diri yang lebih pribadi, seperti pengalaman hidup dan pandangan tentang kehidupan. Ada juga hubungan asmara. Dalam hubungan asmara, pasangan akan memulai dengan mengungkapkan diri yang kandal seperti
hobi, dan minat. Namun, seiring waktu, pasangan tersebut akan semakin memperdalamkan hubungannya melalui ungkapan diri tentang pandangan hidup, nilai-nilai, dan keinginan masa depan. Oke, selanjutnya adalah kelebihan teori penetrasi sosial. Yang pertama, memberikan pemahaman yang baik tentang bagaimana interaksi sosial berkembang dari awal hingga tahap yang lebih dalam. Kedua, memungkinkan untuk memprediksi kecenderungan seseorang untuk mengungkapkan informasi tentang dirinya sendiri secara bertahap. Ketiga, menjelaskan bahwa keintiman adalah hasil dari pengungkapan diri yang saling berbagi antar individu. Keempat, teori ini dapat diterapkan pada berbagai bidang seperti psikologi sosial, hubungan interpersonal, dan komunikasi. Next. Selanjutnya, kekurangan teori penetrasi sosial. Pertama, tidak menjelaskan perbedaan antara keintiman dan hubungan sosial lainnya, seperti persahabatan dan cinta. Kedua, teori ini hanya menjelaskan hubungan interpersonal yang berkembang melalui pengungkapkan diri. Hubungan interpersonal lainnya yang tidak melibatkan pengungkapan diri, seperti keintiman, tetap tidak dijelaskan. Ketiga, terkadang teori ini dianggap terlalu simplistik karena hanya menjelaskan hubungan interpersonal melalui pengungkapan diri. Sementara itu, dalam kehidupan nyata, hubungan interpersonal dapat berkembang melalui berbagai faktor yang kompleks. Next. Selanjutnya, hubungan teori dengan postmodernisme. Dalam konteks hubungan interpersonal, postmodernisme menekankan pentingnya penghargaan keragaman dan kompleksitas individu, serta menolak pandangan bahwa seseorang dapat sepenuhnya dipahami melalui pengungkapan diri. Pendekatan ini mengajak kita untuk menerima bahwa identitas seseorang adalah sesuatu yang terus berkembang dan terbentuk melalui interaksi sosial yang kompleks. Secara keseluruhan, teori penetrasi sosial fokus pada proses pengungkapan diri dalam memperdalam hubungan. Sementara postmodernisme menyoroti keragaman identitas dan pengalaman manusia serta menolak ide tentang kebenaran objektif. Keduanya memberikan wawasan yang berharga tentang kompleksitas hubungan interpersonal dan pentingnya menghargai dan mengakui keragaman individu. Next. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you.